Halo semuanya, selamat datang di analisis kali ini. Saya seorang peneliti keuangan on-chain dan hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar lagi mengguncang dunia kripto. Kita bakal ngebedah gimana satu protokol bernama Hyperliquid berhasil memicu eksodus besar-besaran yang bikin para trader rame-rame ninggalin exchange perpusat atau CEX tradisional. Oke, langsung aja kita mulai. Agenda kita hari ini, kita bakal ngeliat pergeseran ke keuangan tanpa izin, pertumbuhan on-chain yang luar biasa, mekanisme buyback token mereka, era prediksi dengan HIP-4, risiko sentralisasinya, dan tentu aja proyeksi harga hype di 2026. Bagian 1. Pergeseran ke keuangan tanpa izin, kenapa para trader mulai ninggalin CX? Pernah kepikiran nggak, kenapa sih para trader profesional sekarang rame-rame eksodus ninggalin exchange terpusat? Dulu, kita kayak dipaksa milih, mau trading cepat tapi aset dipegang orang lain, atau aman pegang sendiri tapi lambatnya minta ampun. Nah, Hyperliquid ini masuk, bukan cuma nawarin software baru, tapi ngasih solusi ekonomi buat ngindarin resiko kehilangan aset dan likuidasi tersembunyi yang sering banget kejadian di platform terpusat. Kalau di exchange tradisional, iya emang cepet, tapi selalu ada risiko manipulasi dan aset kita dikontrol pihak ketiga. Terus, bedanya apa sama Hyperliquid? Mereka ini ngebangun blockchain layer 1 khusus dari nol loh, pakai konsensus yang namanya HyperBFT. Hasilnya, transaksi beres di bawah 1 detik. Mereka sanggup nanganin sampai 200.000 pesanan per detik. Tapi kerennya, kita tetap pegang kendali penuh atas aset kita sendiri, dan buku pesanannya 100% transparan di on-chain. Lanjut ke bagian 2, pertumbuhan on-chain yang pecah rekor, apa aja buktinya? Kalau kita tarik garis dari tahun 2024, perkembangannya benar-benar secepat kilat. Mulai dari airdrop raksasa waktu token hype meluncur di November 2024, terus mereka langsung ngegas bikin ekosistem smart contract lewat Hyper EVM di Februari 2025. Nggak berhenti di situ, Oktobernya mereka rilis HIP-3 buat pasar tanpa izin, dan sekarang di Mei 2026 mereka bawa HIP-4 ke mainnet. Jadi, ini tuh bukan sekedar bursa biasa lagi, ini udah berevolusi jadi ekosistem utuh yang masif. Nah, coba dengerin angka yang satu ini. 73%. Yap, mereka berhasil nguasain 73% pangsa pasar di sektor DEX perpetual pada paruh pertama tahun 2025. Itu udah nyaris monopoli. Buat kita, ini sinyal kuat banget kalau disitulah semua likuiditas dan para paus kripto sekarang pada ngumpul. Kalau kalian butuh bukti konkret seberapa besarnya efek arsitektur layer 1 ini, coba cek statistik ini. Di puncaknya tahun 2025, penggunanya meledak sampai 1,4 juta orang di seluruh dunia. Dalam sehari aja, volume perdagangannya tembus 32 miliar dolar. Open interest-nya nyentuh rekor tertinggi di 16 miliar dolar. Dan yang paling gila, mereka berhasil ngasilin biaya protokol sampai 1,24 miliar dolar. Luar biasa kan? Bagian 3. Mesin buyback token. Mekanika ekonominya. Disinilah letak daya tariknya. Model distribusi token mereka ini benar-benar mentingin komunitas. Supply-nya dikunci maksimal di 1 miliar token. 31% langsung dikasih ke pengguna awal waktu airdrop, sekitar 38,8% buat hadiah masa depan, dan sisanya buat kontributor inti. Tapi tahu nggak apa yang paling epic? 0% buat venture capital. Nggak ada sama sekali. Ini tuh angin seger banget di industri ini. Terus, gimana cara kerja mesin deflasinya? Simpelnya gini, pertama, setiap kali ada yang trading, protokol bakal dapat biaya. Kedua, lebih dari 97% dari biaya itu langsung dimasukin ke yang namanya dana bantuan. Ketiga, dana ini bakal dipakai buat otomatis beli token hype di pasar bebas. Dan keempat, token yang udah dibeli tadi langsung dibakar alias dihilangkan selamanya. Ibaratnya, ini tuh mesin otomatis yang bikin permintaan token hype selalu ngikutin seberapa rame orang trading di sana. Masuk ke bagian 4, HIP-4, era baru pasar prediksi. Di bulan Mei 2026 ini, mereka ngenalin yang namanya pasar hasil atau outcome markets. Buat yang belum tahu, ini tuh kontrak binar yang dijamin penuh. Jadi cuma ada 2 hasil akhir, 0 atau 1. Artinya, sekarang trader bisa bertaruh buat probabilitas kejadian di dunia nyata. Misalnya nih, nebak harga penutupan Bitcoin hari ini. Dan karena semuanya udah dijaminkan dari awal, nggak ada lagi tuh yang namanya leverage, nggak ada margin call, dan resiko likuidasi pun lenyap seketika.
Memang sih, pas hari pertama diluncurkan, kontrak Hype IP4 baru sekitar 6 jutaan. Masih jauh kalau dibandingin sama pemain lama kayak Polymarket yang punya 190 juta atau Kalshi di angka 546 juta kontrak. Tapi jangan salah, senjata rahasia Hyperliquid itu ada di integrasi native-nya. Kalian bisa main pasar prediksi ini barengan sama trading perpetual biasa di atas mesin eksekusi yang sama persis. Efisiensi modal buat para trader jadi jauh lebih maksimal. Bagian 5. Risiko sentralisasi dan kritik. Waktunya cek realita. Meski semuanya kedengeran sempurna, ada satu kritikan pedas dari seorang analis infrastruktur di Reddit yang bilang gini, itu sih bukan exchange terdesentralisasi, itu exchange terpusat, cuma ditambahin beberapa langkah ekstra aja. Nah loh, kenapa bisa muncul keraguan setajam ini di tengah proyek yang lagi naik daun? Ternyata ada alasan struktural yang cukup serius. Jaringan yang nilainya miliaran dolar ini nyatanya cuma dijalankan sama kelompok sempit, yakni 16-21 validator aktif aja. Nggak terlalu terdesentralisasi kan? Ini kelihatan banget waktu krisis Jelly kemarin, di mana validator terpaksa turun tangan buat ngelakuin likuidasi darurat. Belum lagi, ada sekitar 1,2 juta token yang dibuka atau di-unlock setiap bulannya buat para pendukung inti. Ini jelas bikin tekanan jual yang konstan di pasar. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir. Ekspektasi harga hype di 2026, sebuah proyeksi. Semua fundamental tadi sangat ngaruh ke proyeksi harganya. Sekarang ini, di rentang April dan Mei 2026, hype diperdagangkan antara 37 sampai 39 dolar. Memang sih, ini turun sekitar 35% dari puncaknya yang sempat nyentuh 59 dolar. Tapi coba deh pikirin lagi, rentang harga ini tuh sebenarnya mewakili lonjakan 900% sejak pertama kali rilis. Lonjakan inilah yang bikin Hyperliquid meroket dari proyek yang tadinya nggak dikenal, jadi salah satu dari 15 aset kripto terbesar sedunia cuma dalam waktu kurang dari 18 bulan. Terus, kedepannya bakal gimana? Kalau kita petakan ekspektasi para analis, skenario dasarnya itu memprediksi harga bakal stabil di kisaran 35-50 dolar. Tapi, ada juga skenario super optimis dari figur seperti Arthur Hayes yang dengan berani masang target sampai 150 dolar. Alasannya? Dia sangat yakin kalau adopsi HIP4 dan volume organik yang terus naik bakal terus-terusan mengasih bensin ke mesin buyback token tanpa henti. Jadi, ini ninggalin satu pemikiran akhir buat kita semua. Kira-kira, apakah ledakan dari Hype 4 ini beneran bakal meroketkan harga Hype tembus ke 150 dolar? Ataukah justru tekanan suplai bulanan dari token unlock yang bakal ngerusak mesin buyback canggih mereka? Ini benar-benar momen persimpangan yang krusial di dunia keuangan tanpa izin. Apa yang bakal kalian pantau ke depannya? Terima kasih udah ngikutin analisis ini sampai akhir, dan sampai jumpa!